Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan membahas worksheet yang berkaitan dengan materi pelajaran kalian. Oke, jadi di sini kita nanti akan langsung bahas aja soalnya. Oke, untuk soal yang pertama di sini kita punya complete the table below to indicate whether the structure are present or absent. Kita lihat untuk di pertama sel membran itu berarti ada di animal cell dan juga ada di plant cell ya. Kita tik dua-duanya. Oke. Terus yang kedua, cellulose cell wall. Cellulose cell wall itu berarti cuma ada di plant cell aja ya. Berarti cuma ada di plant cell aja. Terus mitokondria. Mitokondria berarti ada di dua-duanya. Selanjutnya cytoplasm. Cytoplasm ini adalah syarat disebutnya sebuah sel. Jadi pasti ada di animal cell maupun ada di plant cell ya. Terus vacuole. Vacuole itu cuma ada di plant cell. Sebetulnya nanti kalau misalkan kalian dikasih pertanyaan, lebih tepatnya nanti plant cell itu punya large permanent vacuole, sementara animal cell itu lebih ke temporary vacuole ya, dan juga ukurannya lebih kecil. Terus nukleus, nukleus sudah pasti punya di dua-duanya ya. Terus kloroplas berarti cuma ada di plant. Next ribosom, ribosom itu cuma ada di, nggak cuma ada di ya. Ribosom itu ada di dua-duanya. Oke, sekarang kita coba review sambil menjelaskan fungsi-fungsinya ya di next. Ya, ke pertama adalah cell wall. Cell wall, kita ingat-ingat lagi, cell wall fungsinya adalah maintain, maintain cell, the shape of the cell ya. Maintain the shape of the cell. Terus cell membrane itu fungsinya adalah controls exit and entry of substance. Dia kan fungsinya adalah mengontrol zat yang bisa masuk dan bisa keluar. Makanya sel membran itu dia punya sifat yang kita sebut sebagai selectively permeable ya. Selectively permeable. Artinya dia di sini punya eh, sifat yang artinya dia bisa mengontrol ya semua yang bisa masuk. Terutama untuk yang large molecule. Karena kalau water dia masih freely eh, entry and exitnya masih free kalau misalkan di sel membrane. Tapi untuk large molecule dia bakal pilih-pilih. Nah, kalau cytoplasm fungsinya apa? Dia fungsinya adalah untuk place place for metabolism to occur. Place for
place for metabolism factor. Ya kan, bentuknya kayak jelly ya. Jadi dia adalah uh, larutan yang terdapat di dalam sel. Terus contain genetic material. Itu udah jelas fungsinya dari nukleus ya. Nukleus itu kan mengandung DNA. Kalau di organel mengandung DNA. Fungsinya apa? Nanti dia contain genetic material and controls the activity of the cell. Kalau protein sintesis berarti yang dimaksud di sini adalah ribosom ya. Karena ribosom itu kan sebagaimana kita tahu dia itu tempat terjadinya translation, translasi dari mRNA yang bakal nantinya akan menyusun protein. Selanjutnya ada aerobic respiration. Kalau aerobic respiration berarti mitokondria ya. Terus kloroplas fungsinya apa? Jelas ya langsung. Untuk fotosintesis. Terus large vacuole. Kalau large vacuole berarti untuk store dissolve. Large vacuole ini kan berarti cuma dimiliki oleh tumbuhan ya. Fungsinya untuk menyimpan zat-zat yang terlarut. Nah, dissolved substances ini nanti bisa berupa cadangan makanan, kayak misalkan polisakarida, misalkan starch, juga nanti bisa untuk menyimpan lemak ya, lemak fats, oils terutama. Kalau misalkan di plants itu, lipidnya dalam bentuk oil. Jadi kayak misalkan kelapa sawit, terus misalkan buah kelapa, itu mereka menyimpan cadangan makannya di dalam starch vacuole. Oke, next. Identify each of these specialized cell types and suggest how they are adapted for their function. Nah, kalau yang pertama ini kira-kira apa? Ini kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat di sini, hmm, nih kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan adalah cell wall ya. Berarti kalau cell wall itu hanya dimiliki oleh siapa? Ini dimiliki oleh plants. Nah, ini adalah sel di dalam plants yang kita sebut sebagai root cell. Root hair, root hair cell. Root hair cell itu kan dia fungsinya untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Jadi dia punya adaptasi apa? Adaptasinya adalah larger surface area. Apa ya? Hmm, F hairy pro pro hair to enlarge their surface area to volume ratio. Jadi fungsinya dia itu memilikinya. Kita kan tahu ya kalau misalkan nanti akan terjadi proses osmosis, proses difusi terjadi di akar karena kan dia nanti bakal menyerap air dan juga zat hara ya kan. Nah, karena untuk mempercepat proses tersebut, maka kita akan memiliki, kita pengen punya surface area to volume ratio yang lebih besar. Makanya di sini nanti akan muncul rambut-rambut ya. Ini root hair cell. Terus ini ada selanjutnya kita di sini punya
Apa ini kira-kira? Kalian tahu nggak? Ini sperm cell ya. Sperm cell. Apa dia adaptasinya? Sperm cell. Jadi sperm cell itu punya adaptasi berupa dia punya flagel ya. Yes, flagella or tail. Kalau di buku tulisannya tail. To propel cell in the. Jadi kan nanti si fungsi dari sperm cell ini kan dia harus bertemu dengan ovum ya di dalam uh, apa namanya di dalam rahim. Nah, jadi bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan ovum di dalam rahim? Ya, dia harus punya alat gerak. Alat geraknya disebut sebagai flagel. Atau kalau di buku disebutnya tail. Nah, terus ini, ya ada yang tahu nggak? Yang ini apa? Sel apa ya? Ini adalah sperm cell. Sorry, nerve cell. Nerve cell. Nerve cell dia punya adaptation, yaitu adaptasinya nerve cell itu adalah has elongated portion, which is called axon. Karena kan si nerve cell ini fungsinya buat conduct nerve impulse. Jadi dia pasti punya elongated, harus punya sesuatu yang panjang yang bisa menyalurkan impulsnya itu. Nah, elongated portion itu kita sebut sebagai axon. Selanjutnya, selanjutnya adalah red blood cell ya. Red blood cell. Adaptationnya apa red blood cell? Red blood cell itu dia es oh enggak banyak ya sebenarnya. Jadi adaptasinya red blood cell itu pertama dia has hemoglobin which enable them to carry out. Pertama dia punya hemoglobin gitu. Hemoglobin itu nanti akan berguna dalam mengangkut oksigen, oke? Okay? Nah, terus yang kedua, adaptasinya adalah it has no nucleus. It has no nucleus. Sehingga more space available. Jadi nanti akan lebih banyak hemoglobin yang ada di dalam red blood cell, sehingga nanti space dari oksigen yang dia bisa bawa juga semakin banyak. Terus yang selanjutnya di sini kita punya palisade cell ya, leaf palisade. Ingat kalau misalkan yang bentuknya kayak gini, itu adalah leaf palisade cell. Adaptationnya juga ada beberapa dia. Adaptation yang pertama adalah oh ya, oke. Adaptasi yang pertama adalah it has many chloroplast to maximize photosynthesis.
karena kan dia lift ya, ada di lift. Jadi dia nantinya bakal eh, berfungsi utama dalam proses fotosintesis. Nah, gimana caranya dia bisa maksimal fotosintesisnya? Jadi harus punya banyak klorofila. Selanjutnya adalah Hestin cell wall. Sama, Hestin cell wall ini adalah fungsinya untuk maximize sunlight absorption ya. Jadi kalau semakin tipis cell wall-nya berarti kan nanti cahaya bakal lebih banyak yang bisa masuk kan. Makanya nanti fotosintesisnya bakal lebih sempurna. Oke, itu adalah pembahasan untuk part pertama dari worksheet kita. Nanti akan update lagi untuk yang part